warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Puspitasari, NPM 20144600152. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai zaman pergerakan nasional dan ciri-ciri pergerakan nasional. Yang pertama, zaman pergerakan nasional. Zaman pergerakan nasional merupakan zaman kelanjutan setelah adanya perjuangan persenjataan melawan kolonialisme Hindia Belanda yang pada saat itu mengalami kegagalan karena masih bersifat kedaerahan dan dipimpin oleh para raja-raja yang memperjuangkan daerahnya sendiri. Pergerakan nasional merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang dimulai sejak lahirnya organisasi-organisasi modern hingga terbentuknya Nation State Indonesia pada tahun 1945. Pergerakan nasional ini dianggap sebagai gerakan politik, ekonomi, sosial, dan kultural yang memperjelas aktivitas organisasi pergerakan. Zaman pergerakan nasional dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional, yaitu munculnya berbagai organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Kedua, masa radikal, yaitu adanya asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama, dan munculnya organisasi bersifat radikal, yaitu PI, PKI, dan PNI. Yang ketiga, masa moderat, yaitu menggunakan asas kooperatif atau mau bekerja sama. Dan organisasi ini meliputi Partindo, PNI Baru, Parindra, GAPI, dan Gerindo. Latar belakang munculnya pergerakan nasional dikarenakan adanya beberapa faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi 1. Adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ketiga, lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Faktor ekstern meliputi 1. Timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Kedua, munculnya gerakan Turki Muda atau All Indian National Congress 1885 dan Gandhisme yang tidak terlepas dari kebangkitan nasional di Asia dan Afrika. Ketiga, adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Ciri-ciri pergerakan nasional. 1. Keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis atau suku tertentu, melainkan semua kelompok etnis. Kedua, sebagai besar pemimpin organisasi pergerakan nasional tersebut berasal dari kalangan terdidik. 3. Organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas bagi kepentingan bangsa di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Keempat, organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Saya Safitri Munawaroh Rosyadi, NPM 20144600157. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang timeline zaman pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo di tahun 1908. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang disambut oleh Sutomo dan rekan-rekannya di Stovia. Tujuan didirikannya Budi Utomo ialah untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian.
Budi Utomo mundur karena Budi Utomo mempertahankan diri dari sifat kedaerahannya dan desakan untuk membuka diri menjadi organisasi nasional yang semakin kuat. Lalu, yang kedua ada Sarekat Islam pada tahun 1911 dan 1912. Organisasi ini didirikan oleh H. Samanhudi pada tahun 1905 dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI, yang kemudian pada tanggal 10 September 1912 diubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Tujuan Sarekat Islam yaitu untuk memajukan perdagangan, membantu pengajaran, memperbaiki pendapat yang keliru mengenai Islam, dan hidup menurut perintah Islam. Pada tahun 1921, organisasi Sarekat Islam terpecah menjadi dua, yaitu SI Putih yang berhaluan Islam dan SI Merah yang berhaluan komunis, yang kemudian mendirikan PKI. Selanjutnya ada organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan utama didirikannya organisasi Muhammadiyah adalah untuk mengembalikan seluruh penyimpangan yang telah terjadi dalam proses dakwah, karena penyimpangan ini menyebabkan ajaran Islam bercampur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan organisasi ini berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Bahkan ajaran yang ditampilkan bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, namun bersifat dinamis. Lalu ada Indis Partij. Organisasi Indis Partij didirikan oleh tokoh dalam 3 serangkai, yang meliputi Dr. Ernest Francois Ugnidoesdeker atau yang dikenal dengan nama Dr. Danu Dirjo Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau nama lainnya Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikannya Indis Partij adalah untuk membangun patriotisme semua Indiers terhadap tanah air yang telah memberikan lapangan hidup kepada mereka, agar mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air Hindia dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Indis Partij menganjurkan suatu nasionalisme yang jauh lebih luas dari nasionalisme organisasi Budi Utomo, untuk menghidupkan kembali harga diri, rasa mampu, dan rasa kebangsaan, serta cita-cita mereka disebarluaskan melalui harian The Express. Selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tentunya kita tidak asing dengan PKI. Organisasi ini didirikan dengan nama Partai Komunis Hindia atau PKH. Setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari Sarekat Islam pada Mei 1920 dan anggotanya sebagian besar dari Indis Social Democratische Vereniging atau ISDV yang didirikan oleh H.S. Neuveliet, orang Belanda berhaluan sosialis. Pergerakan organisasi PKI bersifat non-kooperatif dan secara terang-terangan menentang kebijakan pemerintahan Belanda. Bahkan organisasi PKI ini pernah melakukan pemberontakan yang sangat kejam, walaupun akhirnya gagal. Selanjutnya ada
Organisasi Perhimpunan Indonesia yang didirikan pada tahun 1908 atas nama Indische Vereniging. Organisasi ini didirikan oleh perkumpulan mahasiswa yang kemudian setelah menjadi maju dipimpin oleh Muhammad Hatta, Sunarjo, A. Subadri, dan Ali Sastroamidjojo, serta organisasi diubah menjadi Indonesische Vereniging pada tahun 1922 menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang pertama dengan tegas menuntut Indonesia merdeka, bersifat non-kooperatif, dan menyatakan perlunya persatuan masyarakat Indonesia. Usaha PI dalam kemerdekaan dibuktikan dengan hadir dan menjadi anggota Liga Internasional Anti Penindasan Penjajah yang berkongres di Paris. Dalam memperkuat perjuangannya, PI menggabungkan diri dengan Ligue Against Imperialisme and for National Independence yang didirikan di Münzenberg di Berlin. Lalu ada organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 31 Januari tahun 1926 yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuan pendirian NU yaitu untuk menjadi wadah perjuangan para ulama dan para pengikutnya dan menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah NKRI. Lalu yang terakhir ada organisasi Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PNI adalah partai politik tertua di Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia dan diketuai oleh Dr. Cipyo Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokroaminosuryo, dan Mr. Sunaryo. Tujuan didirikannya PNI ialah untuk memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial dengan kekuatan sendiri seperti mendirikan sekolah, poliklinik, bank nasional, dan kooperasi yang dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri atau self-help. PNI tidak mau bekerja sama dengan penjajah atau non-kooperatif karena pergerakannya didasarkan pada semboyan marhainisme atau memperjuangkan rakyat miskin. Perkenalkan, nama saya Uco Nugroho dari kelas A 420 NPM 201446000135. Ingin menjelaskan mengenai Kongres Pemuda 1 dan 2. Berawal dari tahun 1915, mulainya terbentuk kesadaran pemuda membuat sebuah organisasi-organisasi, namun masih bersifat kedaerahan seperti Trikoro Dharma yang berganti nama menjadi Jong Java, yang kemudian ada Jong Sumatera Bon, Jong Islam Minten Bon, Jong Batak, dan Kaum Pemuda Betawi. Kesadaran akan nasionalisme muncul setelah organisasi yang bersifat kedaerahan tersebut banyak mengalami kegagalan dalam perjuangannya. Kemudian, perwakilan para pemuda dari beberapa daerah melakukan sebuah pertemuan yang dikenal dengan Kongres Pemuda Indonesia I pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Perintis terselenggaranya kongres ini adalah sebuah komite yang diketuai oleh Muhammad
Tabrani dan anggotanya yang terdiri atas Bandar Johan, Sumarto, Jan Toule, Suleuji, dan Paul Pinontroan. Dikutip dari Fajar 2009. Maksud dari pelaksanaan tersebut bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan di kalangan para organisasi-organisasi kepemudaan yang ada pada zaman itu. Dari hasil Kongres Pemuda Indonesia pertama, tercetusnya gagasan untuk melanjutkan kongres tersebut. Pada Kongres Pemuda Indonesia kedua yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928, dicapai sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah badan fusi dan dari semua organisasi pemuda dan sebuah pernyataan Ikrar Pemuda Indonesia yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Felita Listiani dengan nomor pokok mahasiswa 201446000145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dan makna Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adapun makna Sumpah Pemuda adalah makna Sumpah Pemuda pada alinea pertama. Pada alinea pertama terkandung kalimat bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Makna Sumpah Pemuda pada alinea pertama ini menggambarkan bahwa para pemuda dan pemudi Indonesia bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Makna Sumpah Pemuda alinea kedua. Di alinea kedua atau butir kedua terdapat kalimat berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, makna Sumpah Pemuda pada alinea kedua ini menggambarkan walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Alinea ini menegaskan adanya rasa persatuan dan toleransi yang kokoh. Makna Sumpah Pemuda alinea ketiga. Dalam alinea ketiga atau butir ketiga terkandung kalimat menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalimat ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa dan harus dijunjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Septiani, NPM 2014-46000153, akan menjelaskan materi tentang implementasi semangat. Semangat Sumpah Pemuda Alam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah kemampuan para pemuda menyatukan berbagai perbedaan dalam memperjuangkan satu tujuan, yakni kemerdekaan bangsa Indonesia. Implementasi semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika antara lain: 1. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia dari semua golongan harus bersatu dalam berjuang demi kemajuan bangsa Indonesia. 2. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus menjadikan kemajemukan adat dan budaya bukan sebagai perbedaan tetapi sebagai potensi untuk kemajuan bersama. 3. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila yang di dalamnya mengandung persatuan bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan tidak pernah berkehendak untuk merubahnya. 4.
Bangga menjadi sebagai bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan susah payah dengan kegiatan yang positif. 5. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. 6. Pemuda dan seluruh rakyat Indonesia harus meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama, minimal diawali dari diri kita sendiri untuk belajar peduli pada sikap dan perilaku kita kepada orang tua, saudara, dan lingkungan sekitar. Nilai semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika tersebut harus dijadikan pedoman dalam kebangkitan dan kebersamaan seluruh elemen bangsa, khususnya bagi pelajar yang merupakan pemuda dan generasi penerus bangsa, berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, antara lain dengan giat belajar, taat aturan, toleran dalam pergaulan, serta menjunjung tinggi norma-norma kehidupan. Selain itu, saat ini nilai dan semangat Sumpah Pemuda khususnya bagi pelajar juga harus mampu menanamkan sikap kemandirian untuk tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada atau menunggu perhatian dari orang lain, sehingga generasi muda yang akan datang akan selalu siap menghadapi segala perubahan dengan kreativitas serta inovatif dalam memanfaatkan apa yang tersedia dan maksimal untuk hasil yang optimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.